tebas. Red. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing. Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan kompi kesampingkan barisan. Kerjakan. Latihan penghormatan. Hormat! Teguh! Yak! Istirahat. Di tempat! Rak! Tahun 2023. Siap dimulai. Siap. Siap. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor. Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tingkat Kecamatan Jatilawang tahun 2023. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Tamu undangan dimohon berdiri.
Lapor, pasukan pengibar bendera siap. Laksanakan. Hadap, kanan, jalan, di depan. Gerak. Langkah ke depan, jalan. Buka, berjalan, jalan. Langkah tegap, maju, jalan. Berhenti, gerak. 3 langkah ke depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak.
bendera gerak. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Ya! Tiga langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, gerak. Langkah tegap, maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan, gerak. Tutup barisan. Jalan. Mantap. Kanan. Kanan. Jaga bawah. Gerak. Langkah, tegap, maju. Jalan. Belok, kiri. Jalan. Belok, kiri.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita, marilah kita berdoa. Hening cipta. Selesai. Detik-detik proklamasi. Inspektur Upacara membunyikan sirine atau kentongan. Tanda kebesaran buka. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Teguh!
Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini akan saya bacakan sambutan Bupati Banyumas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, Kamis 17 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, pertama-tama marilah kita petikkan salam kemerdekaan agar semangat nasionalisme dan kecintaan kita kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia semakin membara lagi. Saya minta dipekikkan dengan yang sekeras-kerasnya. Merdeka! 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 Terima kasih. Kemudian tidak lupa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita seluruh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Banyumas dari ujung timur sampai barat, memperingati 78 tahun merdekanya bangsa kita dari para penjajah dalam suasana hikmat dan penuh sukacita. Hadirin yang saya hormati, 17 Agustus adalah sebuah peringatan, perjuangan, sebuah momen untuk mengingatkan kita bahwa negara ini dibangun dengan penuh pengorbanan. Kata merdeka yang kita pekikkan hari ini pasti berbeda rasa dengan yang dipekikkan para pejuang kita masa itu. Kita mengucapkan merdeka karena hari ini kita bisa menikmati kehidupan di negara Indonesia dengan sangat nyaman, bebas dari penjajah,
segala fasilitas lengkap, aksesnya mudah dan juga serba modern. Kalau di masa lalu, para pejuang kita, sesepuh kita, bini sepuh bangsa Indonesia harus rela meninggalkan keluarga dan harta bendanya, berjuang demi untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut. Meski semua serba terbatas, meski di tengah gempuran para penjajah, namun semangat persatuan dan kesatuan mereka terus membara. Seharusnya kita juga bisa mengadopsi semangat itu untuk bertempur dengan segala tantangan yang ada di zaman sekarang. Hadirin sekalian, berbicara tentang tema kemerdekaan yang diusung pada tahun ini erat kaitannya dengan pembangunan berlanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju. Alhamdulillah kita berhasil bangkit dari badai pandemi COVID-19. Data yang saya dapatkan dari BPS Pusat Kabupaten Banyumas, indeks pembangunan manusia kita di tahun 2022 termasuk dalam kategori tinggi, yakni pada nilai 73,17. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai 72,44. Dari segi kemiskinan juga mengalami penurunan. Dari yang berada di angka 13,66% pada tahun 2021, di tahun 2022 berada di angka 12,84%. Hal itu bisa terwujud salah satunya didukung oleh keberhasilannya upaya menggairahkan perputaran ekonomi dengan meningkatnya investasi dan juga nilai ekspor pada tahun 2022. Realisasi investasi di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian dari sektor ekspor, wilayah kita memiliki beberapa komoditas unggulan, diantaranya kayu olahan, minyak atsiri, dan gula kelapa. Komoditas-komoditas tersebut sudah melalang buana ke negeri seberang, mulai dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, Australia, hingga Amerika. Dan secara garis besar, sejak tahun 2019, nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2022. Selanjutnya, kalau dilihat sektor pariwisata juga semakin tumbuh ke arah yang positif. Beberapa destinasi wilayah baru tumbuh di wilayah kita. Kalau kita lihat tempat-tempat wisata semakin ramai dan kegiatan kepariwisataan juga semakin banyak. Artinya wilayah kita menjadi salah satu tujuan rekreasi oleh para wisatawan. Sebagai momentum peringatan perjuangan, segala pencapaian yang tadi bukan hanya sekedar untuk diberikan apresiasi semata. Kita harus mampu berpikir lebih jauh dari itu, dengan menjadikannya sebagai penguat optimisme dalam meneruskan pembangunan. Jalan ke depan masih banyak yang harus kita lalui, masih banyak target-target pembangunan yang harus kita capai bersama. Dalam memaksimalkan program-program yang telah dicanangkan, kita tidak akan berhasil dengan maksimal apabila berjalan sendiri. Maka dari itu semua, kolaborasi dengan stakeholder sangat dibutuhkan, sehingga semakin terpantau dari segala sisi. Selanjutnya, yang harus kita ingat bahwa dalam era globalisasi ini, kita dituntut untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan penuh inovasi dan kreativitas, teknologi informasi dan digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa memanfaatkan itu semua agar pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga membawa hasil yang optimal dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Hadirin sekalian, pada tanggal 24 September 2023 nanti genap 5 tahun masa kepemimpinan saya dengan Pak Sadewo sebagai Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut tentunya telah banyak dinamika, tantangan dan hambatan telah kita rasakan bersama dalam upaya menjadikan Kabupaten Banyumas yang maju, adil, makmur, dan mandiri.
kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banyumas atas dukungan kerjasama, peran serta dan partisipasi dalam pembangunan daerah maupun dalam mewujudkan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Banyumas yang aman, damai, sejuk, kondusif, dan produktif. Selanjutnya, sebagai manusia biasa, kami tentu tidak luput dari salah dan lupa. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apapun dalam menjalankan amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati tanggal 24 September 2023 nanti, kepemimpinan di Kabupaten Banyumas akan dilanjutkan oleh pejabat Bupati yang ditunjuk melalui mekanisme yang ada hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati definitif. Mari kita dukung, kita sengguyung siapapun yang akan ditunjuk menjadi Bupati Banyumas maupun yang akan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode berikutnya. Keberlanjutan pembangunan merupakan hal yang utama yang harus kita kedepankan, sedangkan sinergitas, kekompakan, kolaborasi, komitmen, dan gerak langkah bersama segenap pemangku kepentingan adalah modal dasar untuk mewujudkan itu semua. Mari hal yang sudah baik yang ada saat ini untuk kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan lagi di kemudian hari demi maju dan sejahteranya masyarakat Kabupaten Banyumas. Saya juga sangat berharap kita semua agar selalu kompak, bergotong royong, dan selalu bergandengan tangan, serta terus bahu-membahu agar pembangunan yang berkelanjutan terus terlaksana dengan lancar untuk mencapai tujuan bersama, yakni mensejahterakan masyarakat Kabupaten Banyumas. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein cap dan ditandatangani. Siap. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah naungan Bidang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, jadikanlah peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air di antara kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan dan perpecahan. Hindarkanlah kami dari fitnah dan mara bahaya. Ya Allah, Engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Sinarilah kami dengan cahaya pengetahuan, agar selalu berkemampuan menyikapi kemajemukan dengan kearifan. Jadikanlah keragaman itu sebagai modal kami merawat Indonesia dengan menjaga dan memelihara persatuan.
Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pembebas, merdekakanlah jiwa-jiwa kami dan belenggu syahwat dan hawa nafsu kami sendiri. Pertemukan dan persatukanlah hati kami, hati segenap masyarakat dan para pemimpin kami untuk mensyukuri kemerdekaan ini, serta ikhlas menjaga dan memelihara dengan saling bersinergi membangun negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Baik. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih atas pelaksanaan upacara pada siang hari ini. Seluruh peserta upacara bisa kembali ke tempat masing-masing dengan hati-hati dan selamat sampai tujuan. Kepada tamu undangan dan Forkominjam barangkali akan melaksanakan foto bersama, dipersilahkan, monggo. Dan tidak lupa untuk nanti sore peserta upacara tetap hadir seperti ini. Seluruh hadirin peserta upacara untuk melaksanakan upacara penurunan bendera pukul 16.30. Halo, Pak.